Halo semuanya, selamat datang di Gutara, Guru Tamu Sakura. Nah, di Gutara kali ini kita akan bahas topik yang menarik banget nih tentang bisnis franchise. Tentunya akan kita bahas dengan tamu spesial kita yaitu Pak Alit dan juga Kak Gede. Boleh dong Pak Alit sapa dulu penontonnya, nama dan tempat tinggalnya. Halo semua, nama saya Ketut Alit Suputra, tinggal di Prerenan, dan ini anak saya. Halo, kenalin nama aku Gede Pramana Putra Kusuma, akrab dipanggil Gede atau Pramana, dan aku di sini dari kelas 12 IPA 4. Waduh, berarti sudah menuju akhir jadi warga Sakura ini ya? Ya, bener sekali. Oke, kira-kira udah ada tujuan atau cita-cita belum nih mau kemana? Udah sih. Oke, spill dikit dong, boleh lah. Nanti aja deh. Nanti Ya. Oke, yaudah dari Kak Gede kita langsung fokus dulu lanjut ke Pak Alit dulu nggih. Oke, Bapak, kita dengar-dengar nih kalau Bapak itu alumni dari Sakura juga nggih? Benar atau Bapak? Benar, iya, benar sekali. Boleh dong Pak diceritakan sedikit gimana sih masa-masa SMA dan ngambil jurusan apa dulu di SMA? Waktu masuk Sakura mungkin saya angkatan 91 ya kalau nggak salah. Iya. Waktu itu dapatnya jurusan fisika, padahal milihnya dulu jurusan biologi. Nah, pada saat itu memang mungkin ditentukan oleh guru di sekolah tentang penjurusan, mungkin dilihat dari penilaian gininya mungkin ya, sehingga milih bio justru dimasukkan ke fisika gitu. Ya. Oke, kira-kira momen-momen berkesan waktu di SMA tuh gimana sih Pak? Atau ada mungkin yang masih membekas di memorinya sampai sekarang? Asik. Kalau momen di bidang pendidikan sih interaksi dengan di sekolah itu datar-datar aja. Karena waktu sekolah di SMA Sakura dulu tuh belum banyak aktivitas yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh anak-anak sekarang. Termasuk Gede, saya lihat banyak sekali kesibukan, aktivitas, pentas seni budaya dan lain sebagainya yang sering dilakukan itu. Kalau dulu kita datar-datar aja, jadi dapat pelajaran di sekolah, habis itu pulang. Nah mungkin yang mungkin ada yang mengambil ekstra pramuka atau lain sebagainya, mungkin ada momen tertentu dia punya aktivitas di sekolah kayak camping kah atau yang lain sebagainya. Kalau saya enggak terlalu banyak aktivitas di sana, enggak terlalu banyak. Yang paling berkesan itu mungkin pergaulan dengan sesama teman. Jadi kita sudah merasakan diri itu mulai menginjak SMA itu sudah merasa sedikit bebas lah. Jadi kemana-mana enggak mesti diantar orang tua, bisa sendiri, bawa motor sendiri, nongkrong sama teman ke sana kemari. Jadi memorinya kebanyakan dengan teman-teman interaksi di sana. Ya. Oke, ini tapi dengar-dengar juga Bapak kan habis SMA lanjut kuliah. Kuliahnya ngambil jurusan teknik, benar nggak Pak? Iya benar. Waktu kuliahnya saya kuliah di TN Malang, Institut Teknologi Nasional Malang. Jadi di sana ngambilnya jurusan teknik mesin. Kira-kira alasannya kenapa Pak milih teknik mesin? Kalau alasan sebenarnya gini ya, pada saat itu yang kita tahu itu jurusan teknik itu lumayan bergengsi. Jadi ketika tamat itu ada label gininya, apa namanya? Sekarang STK, waktu itu dibilangnya insinyur kan. Insinyur. Nah, tapi pada saat saya tamat dulu memang gelarnya tidak insinyur lagi, tidak ST dia. Ya, image saat itu mungkin kalau tamatan sebagai seorang insinyur itu wow gitu. Iya, dan selain itu juga kebetulan kakak sepupu juga tamatan teknik mesin di UNUD. Ya mungkin ada juga dari dengan berbincang dengan kakak sepupu, jadinya ingin juga nyari ngambil jurusan itu. Tadi kita juga sempat ngulik-ngulik informasi nih Pak, katanya Bapak punya franchise. Sempat beli franchise, bener nggak nih Pak?
Ya memang bukan punya ya. Punya, Artinya kita beli Iya. izin karena franchise itu kan ada namanya franchiser itu yang menemukan brand tertentu. milik orang berarti. Iya, milik orang. Jadi kita istilahnya kerjasama. Nah, kebetulan memang saya ada bekerja sama dengan sementara ini tiga franchise. Kalau boleh tahu kira-kira apa aja nih? Yang pertama itu ACK Fried Chicken, yang kedua Mixu, yang kalau tidak salah brand dari Cina itu ya. Yang ketiga ini Aicha. Favorit anak muda. Kalau anak muda tuh baru pulang sekolah tuh larinya tuh kayak ke es krim yang lagi viral gitu. Iya. Oke, Bapak. Oh iya, tadi nih Bapak kan ada bahas tentang Bapak dari jurusan teknik, terus tiba-tiba punya franchise yang dimana itu kayak beli franchise, terus itu berarti jatuh itu kayak Bapak berbisnis. Kira-kira gimana sih motivasi Bapak dari anak teknik tiba-tiba berubah jadi buka usaha bisnis kayak gitu? Boleh dong nih ceritain Pak. F&B lagi. Ya emang sih ya kalau seiring perjalanan waktu ya mungkin di awal ketika ngambil jurusan teknik mesin tuh dalam diri sendiri mungkin pinginnya nanti kerja di satu perusahaan yang menduduki salah satu posisi yang lebih bagus lah ketimbang yang tamatan SMA kan, karena anggaplah kalau gininya orang-orang itu orang-orang berdasi lah anggap gitu ya. Necis lah kayaknya gitu. Nah mungkin itu di awal, tapi sering perjalanan waktu akhirnya kita tuh berpikirnya ada pengetahuan yang kita dapat, pengalaman, dan mungkin juga melihat potensi diri. Jadi saya tuh pinginnya apa sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin saat itu sudah mulai agak mengenal diri lah dan ingin fokusnya di mana. Akhirnya ya mulailah kita berpikir untuk menekuni dunia bisnis. Nah, dan kalau tidak salah saat itu saya pada saat kuliah pun sudah pingin nanti tamat kuliah harus cari modal dulu, mau buka usaha apa gitu, sehingga kebetulan di Bali itu kan potensinya daerah pariwisata. Nah, Kak kebetulan semuanya kerjanya di pariwisata. Dan saat itu memang hasil yang didapat tuh lumayan. Jadinya saya sambil kuliah teknik mesin saat itu juga kursus bahasa Jepang gitu. Di Jawa. Ya, jadi kan agak teman-teman ada yang banyak yang ngetawain gitu. Ini orang teknik kok belajarnya bahasa Jepang. Nah, akhirnya setelah tamat kuliah, memang dari kakak sepupu sudah memberikan ikut di salah satu proyeknya yang digarap di Singaraja. Kakak sepupu yang tamatan teknik mesin juga ya. itu. Tapi sambil nunggu waktu selama 3 bulan sebelum proyek itu berjalan, akhirnya saya karena nggak mau males diem tuh ya coba-coba deh ikut handle tamu sama kakak dan mencari tamu sendiri. Akhirnya enjoy lah di situ. Ternyata hasilnya lumayan gitu untuk mupuk modal lah. Nah kemudian dari situ digeluti sekian bulan, akhirnya yang proyek yang diberikan di Singaraja itu tak batalin. Akhirnya terjunnya di sana di dunia pariwisata sebentar sambil mencari relasi, siapa tahu dapat tamu yang jadi investor. Investor untuk permodalan jenis usaha yang akan digeluti gitulah. Itu memang ada dari awal sudah terpikirkan seperti itu. Jadinya setelah dapat modal terus berkembang, ketemu juga dengan tamu yang memang mau menjadi investor. Nah, memang bukan franchise-nya yang di awal ya, kita joinnya dengan tamu Jepang itu travel agent dulu. Kita pertama buat agent. Jadi dia membuat website di Jepang yang isinya tentang tour and travel. Jadi ketika dia dapat tamu yang booking, kita menghandle di Bali. Nah, dari sana juga dapat modal
terkumpul, akhirnya lanjut ke properti sama investor tadi yang Jepang tadi. Nah, di properti juga kita sempat melakoni, tapi tidak berapa lama karena properti juga ada gininya kan, masa klimaksnya juga. Pas masa itu terjadi ya kita beralihlah ke jenis usaha yang pangsa pasarnya bukan pariwisata, jadi ke lokal. Karena ternyata setelah dianalisa di pariwisata itu juga ada naik turunnya. Terbukti pada saat bom Bali itu kan, iya redup sekali saat itu karena gininya tamunya jarang, sangat sedikit yang ke Bali, sehingga teman-teman yang di dunia pariwisata banyak yang tidak dapat kerjaan. Nah dari situ saya juga punya pikiran seperti tadi, gimana kalau kita cari pangsa lokal. Makanya kebetulan pas lagi nyari-nyari itu nemunya ini yang franchise yang di Langan ini. Jadinya dari perjalanan dari teknik mesin yang dipelajari jurusan sana, tahu berkembangnya ke sini. Memang itulah perjalanan hidup namanya, dan sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan analisa kita tentang diri yang mana potensi yang bisa kita kembangkan sendiri nanti. Kira-kira kan kalau kita mau buka franchise pasti harus ada persiapannya juga dong Pak. Bapak juga pasti sudah mempersiapkan kan, tadi salah satunya modal. Kalau selain modal kira-kira perlu apa lagi sih Pak selain itu? Nah, kalau untuk franchise selain modal, yang pertama memang kita pasti berpikir tentang modal, karena usaha itu kita analisa berapa sih ngabisin modal kan. Nah kemudian kalau itu sudah bisa kita artinya bisa kita talangin sumber-sumbernya dari mana, barulah kita melihat franchise itu backgroundnya. Nah, background franchise itu seperti apa, karena franchise itu kan jenis franchise yang bidang usahanya sama, seperti anggaplah misal salah satu contoh itu ada fried chicken. Jadi franchise atau bisnis waralaba yang bergerak di bidang itu dengan brand yang berbeda tuh lumayan banyak kan. Nah dari segi gini kita harus pelajari dulu. Yang pertama mungkin survei yang kita lakukan. Apakah kalau bisa langsung ya langsung survei ke beberapa tempat waralaba yang berbeda, branding kan. Jadi di situ kita tahu oh ini kelebihannya ini, sistem pengelolaannya gimana, kita analisa apakah bisa berkelanjutan apa enggak, atau dia itu cuman musiman, artinya kan tidak di manage dengan baik. Kita tahu mungkin yang franchise A itu tidak di manage dengan baik, bisa jadi dia tuh cuman sebentar kan, bondingnya itu iya nggak berkelanjutan ya. Tapi makanya kita perlu tahu di manage dengan baik enggak gininya itu. Nah itu kita telusuri, dari produknya kita telusuri yang mana yang dirasa mungkin mempunyai kualitas yang lebih bagus, sistem pengelolaannya lebih bagus, marketingnya gimana, segala macam lah tentang background franchise itu kita harus pelajari secara detail sehingga kita tidak investasi yang menyebabkan merugi. Jadi kita percaya akhirnya bahwa ini akan bisa bertahan. Ya. Jadi sebelum kita mau buka usaha franchise tuh Pak, berarti kita harus benar-benar observasi dulu kayak gimana sih background franchise yang mau kita buat gitu tuh, kayak apakah bagus dan bagaimana sih di pemasarannya itu seperti apa dia. Nah terus tadi Bapak juga ada sempat ngomongin tentang modal nih Pak. Misalnya nih untuk anak-anak muda nih khususnya Pak ya, ketika dia itu tuh pengen nih terinspirasi untuk membuka usaha franchise, tapi dia tuh nggak punya modal nih Pak, ada nggak sih alternatif yang bisa Bapak sarankan tuh ke mereka kira-kira? Ya buat kita, apalagi untuk yang masih muda yang baru meluncur ke dunia perbisnisan misalnya gitu. Ya memang kalau masalah permodalan seperti yang saya bilang tadi di awal juga saya mikirnya ngumpulin modal dulu kan. Karena kita mungkin berasumsi tidak punya modal tidak akan bisa buka usaha, apalagi salah satu franchise itu mungkin nilainya investasinya lumayan tinggi kan, sementara kita tidak punya uang segitu, udah mungkin kita sudah tutup, close dah, tidak bisa dah kan gitu. Nah tapi seiring perjalanan waktu
saya punya ide sebenarnya. Artinya ide ini mungkin bisa dikembangkan sehingga tanpa modal pun bisa memulai jenis usaha. Ya, anggaplah sebagai contoh nih, dan ini sebenarnya sudah saya lakukan dengan beberapa tim, dengan beberapa teman kan, dan mungkin nanti itu pun saya akan lakukan untuk kedepannya mencari salah satu jenis franchise yang skupnya lebih besar, yang permodalan lebih besar. Nah, untuk caranya nih ya saya bongkar aja nih. Dibongkar nih guys, didengerin ya. Spill-spillan nih di sini. Nah, siapa tahu kalian ini anggaplah anak-anak muda yang baru tamat tapi pingin punya usaha kan. Nah, enggak punya modal biar tidak di-close langsung gitu loh. Jadi bisa bagaimana caranya saya bisa biar punya bisnis tanpa modal. Misal punya circle lah anggap. Nah, pertemanan yang dekat, yang solid. Nah, di situ manfaatin aja pertemanan itu. Karena mungkin kalau sendiri juga lumayan payah kan kalau melakoni suatu bisnis. Kalau sudah ada pertemanan yang solid, yang bagus lah, kita bisa maju bersama gitu prinsipnya kan. Jadi kita bukan hanya nongki bareng-bareng, tapi melakukan hal yang positif itu penting juga untuk masa depan kan. Nah, misalnya ketika ngobrol-ngobrol itu kalian pingin, ya salah satu contoh lah membuka satu usaha, ikut kerjasama dalam salah satu franchise. Kenapa saya menyarankan franchise dulu ya? Kalau yang usaha yang, kalau kalian ingin jadi franchiser, mendirikan suatu usaha itu lumayan gini loh energinya itu. Energi, karena sistem kita dari awal. Tapi kalau franchise itu dia sudah punya sistem, terorganisir dari pengelolaannya, marketingnya, segala sistem sudah. Jadi kita tinggal bayar dan tinggal mempelajari, dapat ilmunya di sana. Bagaimana sih trik pengelolaannya itu? Nah, intinya begini, tanpa modal nih ya. Jadi circle kalian tuh sekarang kan dunia medsos itu udah gampang nyari informasi apapun gampang kan. Nah, anggaplah di Jakarta pun sering saya dengar tuh ada salah satu event di mana di event di situ tuh banyak gini, banyak jenis bisnis waralaba. Jadi di ada momen tertentu di Jakarta. Kalau kalian mau datang langsung ke sana boleh. Nah, kalau tidak, kalau lihat dari media informasi saja bisa kan. Jadi di situ ada franchise A ini banyak di situ. Momen di situ sehingga kita bisa memilih yang mana yang bagus, yang mana yang bisa dikembangkan di Bali gitu misalnya ya, karena itu di Jakarta. Contohnya mungkin karena dia pusat lebih ngetrend sehingga dari tamu-tamu yang dari Jakarta datang ke, oh di Bali ternyata juga ada gini, ada mixer kayak kemarin lah, ada Ica, ada gini. Nah, jadi kita tahu salah satu franchise yang terkenal itu yang bisa kita kembangkan di Bali. Cari dulu itu. Pelajari background yang seperti saya bilang tadi. Bagaimana sih sistem pengelolaannya dia? Telusuri, gali informasi, bila tahu kalau ada nomor kontaknya langsung dikontak. Bagaimana sih pengelolaannya, sistemnya gimana, sampai berapa permodalannya kan? Nah, ketika sudah tahu seluk-beluk dari salah satu franchise yang kita ingin ikuti, nah bahan itulah yang bisa dipergunakan untuk mendatangkan investor. Jadi mencari investor ya Pak? Iya, bener. Jadi kalian sudah punya modal kan? Iya. Modalnya yaitu pengetahuan tentang franchise itu. Ini loh bos, ini ada franchise yang saya rasa akan berkembang di Bali, gitu misalnya, yang akan berpotensi untuk berkembang. Jadi kalian terangkan itu semua, kan? Terangkan background tentang semua itu sehingga investor ini merasa yakin, oh bener juga ya, kayaknya bagus tuh, oke ya, saya ikut dah, saya mau invest sekian. Nah misalnya permodalan 500 juta gitu misalnya, dari permodalan 500 itu bikin aja saham, satu lembar saham nilainya 10 juta, sehingga kita butuh membuat berapa lembar saham untuk mengcover semua permodalan tadi kan. Nah kalau satu investor tidak bisa
kita cari investor lain lagi, cari investor lagi. Entah dia punya cuman bisa 1 lembar saham, tidak masalah. Yang penting dana itu bisa tercover semua, kan? Nah, setelah dana itu tercover, mungkin dilebihkan sedikit untuk dana operasional. Nah, setelah itu didapat, tentukanlah di mana tempat yang strategis yang kita anggap ini itu untuk mendirikan jenis usaha yang kita ingin dilakukan. Nah, setelah itu persiapan itu ya kalian yang di bidang pengelola tadi, yang circle tadi itu sebagai tim pengelola yang kesana kemari lah, ngurusin biar sampai berdirinya outlet tersebut. RAB-nya kalian buat setransparan mungkin sehingga investor percaya. Ya kan? Jadi investor tuh kalau sekali aja dia merasa dibohongin, dia ada mau lagi ngikut kan gitu. Jadi kita harus transparan di situ, harus jujur. Jadi memang ngabisin sekian, detail lah semua dicatat di situ. Nah, akhirnya ketika sudah mulai ready, semuanya ready, grand opening, dan mungkin misal kalau di bulan pertama itu gagal, dalam artian rugi, outletnya merugi, evaluasi kenapa rugi, cari permasalahannya, mungkin di humannya itu di apakah kasirnya yang kurang ramah atau rasa produknya yang tidak sesuai dengan ekspektasi, yang mana perlu diperbaiki ya perbaiki. Nah, kalau merugi itu kita masih punya dana cadangan operasional yang untuk mengcover itu. Nah, jibakulah di sana sehingga outlet itu bisa berjalan. Kalau kalian memang sudah tahu bahwa outlet franchise itu punya potensi dan tidak salah memilih ini ya, observasi tadi, yakinlah pasti itu akan jalan. Tinggal dibenahi di mananya kan. Nah, misal kalau bulan kedua akhirnya mau untung, bulan ketiga untung, dan seterusnya untung, itu sudah bagus sekali. Nah, mau tahu gininya, lanjutannya, lanjut. Lanjutannya buat Kalian kan nggak punya modal tadi kan, nggak ngeluarin modal, semua udah ada di RAB kan, biaya bensin pun masukin di situ bisa. Nah, kemudian lanjutannya adalah inilah peluru yang paling tajam nanti ke depannya. Nah, kalian punya satu outlet, mengembangkan satu franchise dan mendapat untung, buka lagi di tempat lain. Di mana tempat yang ada strategis yang dirasa, buka di situ. tanpa modal nih ya. Tanpa modal kan? Tanpa modal. Cari tempat yang strategis di sini. Kalau dapat satu aja dulu, bilang investor yang sudah join ke kita, Pak, saya ada tempat lagi di sini. Gimana, mau ikut nggak? Otomatis investor itu pasti mau langsung percaya karena bagus ternyata prospeknya ini loh gitu. Oke, saya invest di sini lagi. Nah, kalau misalnya yang ini kekurangan lagi modal, cari investor yang lain lagi dengan memberikan penjelasan tadi. Di sini loh saya sudah buka satu. Cara pengelolaan saya seperti ini, profitnya segini, invest segini, dapat untung segini, ketimbang ditaruh di bank misalnya dibungakan, cuman dapat segini kan? Ya mungkin disitulah ketika ini bisa berkembang juga, lagi nambah peluru kan? Kepercayaan maksudnya dari investor. Jadi akhirnya kita bisa buat banyak di tempat-tempat lain dengan tim yang sulit tadi itu. Kita cuman mencari investor kan. Jadi kalian sudah punya sekian outlet. Ya, jadi di mana uangnya ya dari manajemen pengelolaan itu kita dapat fee. Ambillah fee di situ. Walaupun misal satu outlet kita dapat fee-nya sedikit. Tapi kalau kita sudah mengelola sekian outlet kali sekian, faktor kalinya kan lumayan. Kan? Nah, dari situ sudah dapat pendapatan yang lumayan dengan memegang sekian outlet. Berbisnis juga namanya itu kan. Nah, kalau misalnya kalian mau lipat lagi ya manajemen fee yang didapat itu dipakein aja saham. Jadinya kan jadi owner juga di sana. Karena memegang berapa saham kan gitu misal. Nah, selain itu dengan kinerja yang tadi, dengan pengelolaan yang transparan, yang dipercaya oleh investor lain, banyak investor sudah mempercayai kita kinerja di situ, lagilah cari franchise yang lain mungkin, kembangkan lagi.
Keren banget ya, Keren Kak. banget nih ya. Aduh. Iya, tapi di awal emang susah. Di awal dalam pendirian tuh emang lumayan kita energinya terkuras untuk mendirikan suatu data. Tapi kalau sudah berjalan, gampang itu. Monitoringnya online aja. Penjualan hari ini berapa? Mungkin kita kunjungan ke satu outlet itu cuman dalam 1 bulan tuh 1-2 kali juga enggak apa-apa. Yang penting kan plat transparan gininya sudah ada. Iya. Keren banget. Iya, makasih Bapak. Bapak pengen buka franchise nggak nih? Aduh, ya investor dulu kita. Oke, kita udah cukup lama nih berbincang-bincang Iya, dengan Pak Alit nih. benar. Kita balik lagi ke Kak Gede Udah kita barangkali balik ya. lagi, Kak Gede. Oke. Gimana nih Kak Gede, apakah kuliahnya akan melanjutkan bisnis sang ayah? Mengambil jurusan bisnis atau linjer nih kemana yang Atau lain? punya tujuan yang Iya, lain gitu. jurusan sendiri nih, gimana? Kalau sekarang sih aku udah nggak ke bisnis ya kalau kuliahnya. Aku sekarang kuliah di ISI dan milih kuliah di sana di Institut Seni Indonesia di Denpasar, dan aku milih jurusan film di sana. Wah, keren banget nih. Ini mau jadi produser atau sutradara ini? Sutradara. Sutradara. Keren, keren, keren. Kalau misalkan nih nanti disuruh untuk melanjutkan bisnis sang ayah, gimana? Mau nggak? Atau lebih milih untuk fokus ke karir sendiri? Kalau saya akan memilih keduanya sih, karena Banget tuh. kalau kita berbisnis, lanjutkan bisnis bapak saya itu kan merupakan sebuah warisan, dan itu juga bisa dipakai sebagai pendapatan tambahan ya. Dan kalau karir sendiri itu karena saya sendiri itu senang sama yang namanya film kan, yang namanya seni juga saya senang. Ada berbagai macam seni yang saya suka, dan maka dari itu saya di sini itu ingin sekali untuk menciptakan sebuah karya seni yang dimana kita semua orang-orang yang melihat karya seninya itu menjadi terikat gitu, ada rasa senang di sana. Artinya kita bisa saling memahami lah dari seni itu. Dan kenapa saya milih film itu karena jujur aja selain dari nasihat bapak saya, orang tua saya, dan lingkungan sekitar, itu saya belajar banyak sekali dari yang namanya film gitu. Karena kan kalau kita lihat nih di film itu banyak sekali ada makna-makna yang tergantung gimana cara kita nangkepnya gitu. Maka dari itu saya ingin menyampaikan berbagai macam nilai-nilai yang ada di kehidupan atau pembelajaran apapun supaya kita itu bisa saling memahami itu dari sebuah seni gitu. Si. Keren banget ya. Dan pastinya selalu ada dukungan dari Bapak dan Iya, juga iya, juga tentu ya. saja. Saya selalu didukung. Oke, sangat suportif ini. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kira-kira Pak Alit boleh lah sampaikan pesan untuk para penonton yang mau membuka franchise atau mau beli franchise, boleh lah. Oke. Karena anak muda yang udah terinspirasi nih dari yang tadi udah dijelasin. Iya. Baik, untuk anak-anak muda, kalau dari saya tetap mensupport semangat untuk mencari peluang ke depannya, baik itu bidang usaha seperti berbisnis yang kita bicarakan tadi, karena ada beberapa faktor yang mungkin bisa didapat sebagai suatu yang kelebihan di sana, karena kita dengan berbisnis kita bisa mempekerjakan banyak orang juga kan. Ya, jadi waktu kerja juga tidak terikat, artinya kita bisa karena mungkin ada kesibukan lain yang bisa kita gini kan, tidak terikat dengan jam seperti jam kerja pagi jam sekian, pulang jam sekian. Nah selain itu ketika mengelakoni dunia bisnis itu kita akan banyak menemukan suatu nilai-nilai positif yang didapat. Jadi selain mempekerjakan banyak orang tadi, mungkin dari uang yang kita dapat itu, karena di situ suatu gini yang benar itu memang harus ada penyisihan nilai untuk sosial kan, CSR itu ya. Jadi dengan penyisihan uang tersebut kita juga bisa berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah itu banyak sih nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari sana. Jadi saya sarankan, walaupun misalnya anak-anak muda ada yang kerja di kantoran, tapi tidak menutup yang kerja di kantoran pun bisa melakukan bisnis. Nah, jadi untuk mendapat tambahan penghasilan lah. Karena mungkin kalau dari kerjaan kantoran itu gajinya mentok segitu. Jadi untuk mendapatkan tambahan bisa melakukan
kayak tadi aja bisa, misalnya bilang aja saya ikut satu saham deh, gitu. Misal punya 10 ya diinvestkan ke sana kan, dan dia ikut juga memiliki perusahaan itu walaupun sedikit sahamnya dulu. Kalau siapa tahu nanti berkembang ya dapat lebih banyak lagi, menginvestasikan sisa gininya di luar jam kerja yang bisa yang dilakukan. Jadi bisa juga ikut di sana berbisnisnya, berinvestasi lah istilahnya di situ. Jangan takut untuk mengetahui peluang untuk kedepannya dan potensi yang dimiliki sama Iya. diri kita gitu ya. Pak, Benar ya. sekali, tapi Kak itu dah kadang-kadang rasa takut itu yang bisa mengalahkan ya. Jadi seorang pebisnis itu harus berani menentukan, berani menanggung risiko juga kan. Setiap bisnis kan ada faktor risikonya, kadang bisa rugi, untung kan. Tapi kalau kita tidak punya keberanian ya tidak akan pernah jadi, hanya dalam hayalan aja. So. Iya sih, benar. Oke, udah nggak kerasa banget ya dari tadi kita udah berbicara yang sangat seru dan topiknya tuh juga sangat menarik nih. Oke, mungkin segitu aja Gutara pada episode kali ini. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Oke, dadah. Terima kasih nggih Bapak. Ye, sama-sama. Yes.